Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian pendidikan multikultural. Nah, menurut para ahli, multikultural itu yaitu artinya itu kebudayaan. Sedangkan pengertian multikultural itu sendiri yaitu sikap saling menerima, menghargai keberagaman budaya yang ada dan memiliki kesetaraan sederajat dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya yaitu pengertian dari pendidikan multikultural itu sendiri. Nah, apa itu pendidikan multikultural? Pendidikan multikultural merupakan sistem pendidikan yang memperhatikan dan menghargai setiap keragaman budaya serta menjadikan keragaman budaya tersebut sebagai aset dan juga potensi untuk mencapai tujuan pendidikan. Jadi, pendidikan multikultural itu yaitu sistem pendidikan yang memanfaatkan keberagaman budaya itu untuk mencapai tujuan pendidikan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai nilai-nilai pendidikan multikultural yang terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya Allah telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki juga seorang perempuan. Dan Allah telah menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah Dia yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, tafsir surah Al-Hujurat ayat 13 yaitu menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia dari seorang laki-laki juga seorang perempuan, yaitu sama-sama diciptakan dari tanah atau saripati tanah. Kemudian Allah juga menjadikan manusia itu berbangsa-bangsa serta bersuku-suku. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengenal satu sama lainnya. Kemudian, manusia yang paling mulia di sisi Allah itu adalah dia yang paling bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak melihat manusia itu dari rasnya atau dari budayanya, melainkan Allah Subhanahu wa taala itu melihat manusia itu dari sisi ketakwaannya. Karena dapat kita garis bawahi dari penjelasan surah Al-Hujurat ayat 13 ini bahwa manusia paling mulia adalah ia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian nilai-nilai pendidikan multikultural yang dapat diambil dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 yaitu mengenai sikap toleransi dan yang kedua yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu sikap toleransi. Toleransi atau dalam agama Islam sering disebut dengan tasamuh merupakan sikap menghormati atau menghargai perbedaan orang lain, baik itu perbedaan bangsa, ras, budaya, ataupun agama. Kemudian yang kedua, nilai pendidikan multikultural yang bisa diambil dari surah Al-Hujurat ayat 13 yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa merupakan tindakan menjaga diri agar senantiasa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selanjutnya adalah penerapan pendidikan multikultural pada tingkat satuan pendidikan, di mana di Indonesia itu sendiri memiliki keberagaman, baik suku, bangsa, etnis, budaya, dan yang lainnya. Selain itu, memiliki model keragaman tujuan. Pendidikan multikultural di Indonesia membutuhkan kombinasi model. Di sini ada pendapat Gorski mengenai kombinasi model itu sendiri. Yang pertama, adanya transformasi level diri. Pada transformasi ini mengubah sikap mental menuju perubahan cara berpikir. Seperti dimulai dari pertanyaan, apa arti hidup bagi saya? Seperti itu. Yang kedua, perubahan mindset atau cara berpikirnya seseorang. Kemudian yang ketiga, gabungan antara keduanya. Selanjutnya adalah transformasi level sekolah, di mana dalam transformasi ini poinnya adalah integrasi materi, di mana seorang guru harus senantiasa menjelaskan tentang keberagaman kepada siswanya.
Kemudian yang kedua, proses pembentukan pengetahuan, di mana proses ini haruslah membantu siswa dalam memahami budaya dan yang lainnya. Yang ketiga, pendidikan pedagogik tanpa pandang bulu. Yang keempat adalah pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial. Yang terakhir adalah transformasi level masyarakat. Transformasi ini haruslah memiliki satu konsep kesatuan dan persatuan dalam memahami budaya, etnis, ras, dan lainnya. Selain itu, masyarakat itu sendiri harus memiliki nilai sukarela. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.